Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Rahayu SW Channel. Di sini saya adalah penderita asam lambung dan saya akan berbagi pengalaman bahwa saya pernah mengalami gangguan asam lambung ya teman-teman. Untuk meneruskan di video yang kemarin, di sini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi sedikit cerita bagaimana gejala yang saya rasakan pertama kali dan awal mula terkena asam lambung. Nah, di sini yang pertama yang saya rasakan keliengan di kepala, yaitu setiap hari, hampir setiap hari, bahkan setiap menit saya mengalami keliengan atau sakit kepala. Kemudian menjalar sampai ke mata, ke hidung juga, sampai kadang telinga itu tidak bisa mendengar atau sedikit itu ya teman-teman, kayak berdengung, jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, saya untuk nafas itu selalu ngos-ngosan, jadi tidak nah kalau ngomong seperti ini masih ngos-ngosan ya teman-teman. Jadi untuk sakit saya itu masih belum sembuh total, yaitu masih 40%. Kemudian yang berikutnya, saya selalu kaki itu mengalami kesemutan dan juga seperti dingin. Kenapa keliangannya sampai ke mata, sampai menjalar ke hidung? Karena asam lambung itu bisa juga karena saraf kita itu terlalu tegang ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa rileks, mengakibatkan bagian mata dan juga hidung itu ikut kayak apa ya, kalau orang Jawa itu kayak sedut-sedut gitu loh teman-teman, kayak ya sedut-sedut gitu. Kemudian yang berikutnya, untuk bagian leher saya susah sekali untuk menelan. Kadang sampai seminggu saya itu masih merasakan leher saya itu sakit, terasa mengganjal. Kemudian untuk makan pun susah untuk menelan karena kayak ada duri di bagian leher ya teman-teman, kayak sakit tenggorokan. Tapi ternyata karena yaitu gejala dari asam lambung itu, yaitu susah menelan. Kemudian untuk rambut itu, saya rambutnya rontok parah ya teman-teman. Awal mula terkena asam lambung, rambut saya rontok, sampai hingga detik ini rambut saya sangat rontok parah. Dan untuk pikiran selalu negatif, tidak pernah bisa untuk berpikir positif ya teman-teman, selalu negatif, dan hal-hal yang mengerikan selalu terngiang di dalam pikiran, seperti entah nanti kalau ada mendengar tetangga sedang sakit atau mendengar adanya kematian, itu kita langsung seperti orang ketakutan. Yang saya rasakan seperti itu dari mulai asam lambung yang sangat parah. Dan kecemasan yang saya rasakan itu sangat luar biasa ya teman-teman, tidak sepele ya. Soalnya setiap hari saya merasakan kecemasan yang luar biasa, mulai dari bangun tidur sampai tidur hingga bangun lagi, kecemasan selalu ada di dalam pikiran saya waktu parah-parahnya saya terkena asam lambung. Kemudian untuk pikiran itu selalu ingin menyendiri, tidak mau ada keramaian atau tidak mau berkumpul dengan keluarga. Saya dulu itu menyendiri, selalu menyendiri di dalam kamar, itu menyendiri waktu asam lambung, karena saya tidak tahu untuk cara pencegahannya. Jadi saya itu selalu di dalam kamar sendiri dan tidak mau ada keramaian atau kumpul dengan keluarga. Dan itulah awal dari perubahan hidup saya teman-teman. Yang awalnya saya seperti biasa saja, sekarang ibarat duduk aja kayak orang ketakutan ya teman-teman.
apapun pikiran selalu negatif. Dan saya juga selama ini untuk awalnya saya tidak tahu untuk cara pencegahannya seperti apa, untuk bagaimana cara mengatasinya, karena saya semakin gejala saya semakin saya rasakan semakin parah, saya semakin stres, mungkin kecemasan mulai saya rasakan terus menerus, dan seperti hidup itu tinggal sebentar lagi teman-teman, karena namanya asam lambung yang parah. Saya tidak akan menceritakan, mungkin yang belum tahu rasanya seperti apa, kalian tidak akan pernah menyangka seperti apa rasanya asam lambung. Tapi yang sudah tahu untuk asam lambung itu seperti apa, kalian pasti akan memahami kita seperti apa, untuk gejala-gejalanya seperti apa. Kita akan sama, yaitu memiliki rasa kecemasan atau was-was yang sangat luar biasa. Di sini saya juga dari pengalaman saya terkena asam lambung dari tahun 2018 hingga saat ini tahun 2023 yang belum sembuh total. Dan saya di sini berbagi pengalaman kepada teman-teman bahwa yang terkena asam lambung itu tidak cuma satu orang, tapi banyak sekali. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana yang kalian kayak terpuruk, kayak merasa tersendiri, ayo kita bangkit, kita yakin kita bisa melawan semua rasa sakit ini. Dan mungkin untuk orang-orang yang tidak pernah merasakan asam lambung itu seperti apa, atau yang belum merasakan sakit asam lambung, menganggap semua ini adalah hal biasa ya teman-teman. Tapi bagi kita para penderita asam lambung, penyakit ini adalah penyakit yang banyaknya 1000 sensasi ya teman-teman, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita merasakan macam-macam rasa sakit yang luar biasa. Makanya kenapa asam lambung itu dinamakan penyakit 1000 sensasi, karena gejalanya yang sangat luar biasa dan banyaknya dari gejala tersebut. Ibarat orang kalau sakit panas, mungkin badannya yang terasa panas, tapi kalau untuk asam lambung mulai dari keringat dingin, nafas ngos-ngosan, keliengan, nafasnya pendek, kemudian kesemutan, bagian punggung terasa sakit, leher susah menelan, kemudian ulu hati terasa tertekan, perut sakit. Jadi banyak sekali untuk rasa yang dirasakan seperti apa untuk asam lambung ini ya teman-teman. Jadi jangan pernah lelah untuk berdoa terutama, dan juga kita selalu berusaha untuk mencoba untuk bangkit. Jadi jangan merasa kita itu sendiri. Ayo kita bangkit, kita berdiri, kita lawan semua rasa sakit ini. Yang saya rasakan sama seperti kalian, mungkin yang masih awal terkena asam lambung, masih sangat malas-malasnya untuk ingin sembuh ya teman-teman, karena rasa sakit di seluruh badan itu membuat kita merasa sangat malas untuk bergerak ya, badan itu terasa susah untuk bergerak. Sekarang alhamdulillah saya mulai fokus untuk menjalani proses kesembuhan, yaitu dengan cara tetap selalu menerapkan 3P, yaitu pola pikir kita, pola hidup, dan pola makan. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum pernah sama sekali untuk tahu cara mengatasi jika asam lambung naik, simak dan ikuti terus channel saya. Dan siapa tahu untuk teman-teman
Bisa juga untuk menonton di channel-channel YouTube yang lainnya yang membahas tentang asam lambung. Kalau untuk saya, untuk saat ini, saya alhamdulillah sudah mulai tahu dan bagaimana cara mengatasi saat asam lambung saya naik. Jika asam lambung saya naik, gejala yang saya rasakan yaitu nafas saya ngos-ngosan atau susah bernafas, kemudian kepala itu sangat sakit atau keliengan seperti vertigo, kemudian bagian kepala belakang terasa berat, punggung bagian belakang itu terasa sangat sakit, dan saya itu selalu rileks, ya, rileks, badan kita itu rileks, jangan terlalu tegang. Jadi saat kita oh ya ini kayaknya saya mau kambuh asam lambung saya atau mau kumat ya, jadi usahakan rileks, tenang, atur nafas, nafas di bagian perut ya teman-teman, atur nafas, olah nafas, kemudian agak bersenden di bagian tembok, kemudian sambil kita rileks. Jadi jangan sampai kita tegang, karena itu juga untuk mengurangi asam lambung kita agar tidak naik. Kemudian yang kedua, saya minum air hangat, saya kasih gula sedikit, dan kemudian yang terakhir, saat saya asam lambung saya naik, saya selalu membuka YouTube atau melihat channel YouTube orang-orang yang terkena asam lambung, dan saya selalu sering mengikutinya. Dan untuk YouTube-nya orang-orang yang terkena asam lambung itu kebanyakan kan tidak ada yang menakut-nakuti ya teman-teman. Jadi kita itu merasa bahwa sakit ini tidak hanya kita yang merasakan, tapi banyak sekali orang-orang yang merasakannya. Apalagi kalau lihat YouTube yang membahas tentang asam lambung, itu kan membangun kepercayaan kita agar kita bangkit dan kita percaya bahwa kita bisa sembuh ya teman-teman. Jadi jangan merasa kalian itu bahwa itu penyakit serius, kalian jangan khawatir, insya Allah pasti kita akan bisa melewati semua rasa sakit itu. Mungkin untuk pembahasannya cukup di sini dulu ya teman-teman, karena takutnya nanti juga untuk teman-teman bosan untuk menonton channel saya akan membuat videonya bertahap, pelan-pelan tapi nanti pasti, dan semoga ini bisa menjadi semangat dan juga bisa membuat teman-teman bisa percaya diri lagi untuk bisa semangat untuk sembuh, khususnya untuk semuanya para penderita asam lambung. Saya juga mendoakan dari jauh agar teman-teman yang mengalami sakit asam lambung supaya cepat diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan sehat seperti dulu ya teman-teman. Dan juga minta doanya kepada teman-teman semua untuk saya juga, dan saya juga masih sangat jauh dari kata sembuh. Jadi saya minta doanya juga, semoga saya dan keluarga selalu sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.